Kau cukur, kau cukur rambut kau, ya. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur. Hola netizen yang tercinta. Video Ratu Entok mendadak viral setelah ia terlihat menyuruh Tuhan Yesus untuk mencukur rambut agar tidak menyerupai perempuan. Aksi ini memicu kontroversi di media sosial hingga akhirnya Ratu Entok dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh seorang warga. Dalam video yang beredar, Ratu Entok tampak menunjukkan gambar Tuhan Yesus di ponselnya, lalu mengomentari penampilan Yesus dengan menyuruhnya mencukur rambut agar terlihat tidak seperti perempuan. Daniel Simangun seorang warga Medan resmi melaporkan Ratu Entok ke Polda Sumatera Utara. Menurut Daniel, video tersebut dibuat saat Ratu Entok sedang live di media sosial. Aksinya terekam oleh netizen yang berbakti yang kemudian membagikannya hingga viral. Daniel menyatakan bahwa tindakan Ratu Entok sangat melukai hati umat Kristen. Ia berharap Polda Sumatera Utara segera memproses laporan tersebut secara hukum. Walaupun sudah lelah, tapi karena mengingat anak dan keluarga yang sudah memberikan input, termasuk juga teman-teman influencer yang sudah juga memberikan input gitu. Walaupun semua yang udah kenal Entok pasti tahu, Entok ini adalah orang yang tidak akan mungkin menistakan siapapun itu jenisnya, apalagi itu agama tertentu di Indonesia. Apalagi sampai karena Tuhan. Karena Entok pun tidak ada membawa-bawa itu sebenarnya. Walaupun Entok sudah membahas, mengeluarkan isi hati, pikiran, dan tujuan baik di live TikTok ataupun di Instagram, ada yang sampai mengerti, ada juga yang nggak sampai. Memang seperti itulah kita manusia, tidak ada yang sempurna, tepatnya silap dan salah, tempatnya bodoh, hanya Tuhan yang maha pintar dan maha tahu. Nah, tapi tanpa harus membela diri lagi, karena apapun ceritanya, cuma satu aja pesan Ratu Entok. Untuk seluruh rakyat Indonesia, Entok pastikan dan Entok yakinkan, dan semua melihat Entok dengan hati yang cinta dan kasihan nengok anak Entok gitu ya. Karena aku adalah seorang orang tua buat seorang putri yang masih kecil. Bukan bawa anak, tapi memang ini fakta. Kedua, yang harus digarisbawahi lagi adalah takkan mungkin Entok berniat menista apapun itu. Tapi kalau tersakitin ataupun tidak sesuai semua dengan perbuatan bicara ataupun tingkah laku kita, itu udah pasti. Namanya kita manusia beraneka ragam cara berpikir, berprinsip, dan mempunyai hati juga berbeda-beda. Tapi Entok memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ataupun disebut dengan Nasrani, mungkin Entok salahnya adalah memegang foto tersebut, di mana Entok bukan bagian dari iman tersebut, begitu. Nah, dari hati yang paling dalam, Entok hanya mengucapkan mohon maaf kalau perkataan ataupun perbuatan Entok salah dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi mohon dengan hati yang paling dalam juga, jernihkan hati dan pikiran kita. Pandang saya dengan kerendahan hati, pandang saya dengan kebersihan hati. Tidak mungkin seorang Ratu Entok punya niat menista. Jangankan untuk menista, niat saja saya tidak mungkin, karena saya adalah orang yang sujud kepada Allah. Itu saja. Kalaupun ada video-video sebelumnya yang sedikit menentang atau apa gitu, karena memang hati Entok yang Entok keluarkan tidak ada niat untuk unsur menista seperti itu, makanya Entok getol dari awal. Tapi memang darah Batak kadang-kadang harus memang pukulan yang kuat baru bisa mengerti, karena Entok kan Batak. Jadi dari hati yang paling dalam, Entok memohon maaf buat seluruh agama Kristen yang tersinggung fotonya itu Entok pegang, dan Entok berlaku tidak baik di foto tersebut. Entok tidak usah membela diri lagi, biarlah hati yang damai, pikiran yang jernih melihat Ratu Entok. Dan atas izin Tuhan, atas izin Allah, Entok tidak akan pernah lagi memegang foto tersebut. Hanya itu aja bisa Entok bilang. Kalau air mata dan segala macamnya sudah kalian lihat di live. Jadi Entok tidak bisa berdusta mengarang-arang. Karena di video bagi Entok ngomong sama benda mati.
makanya entok tidak bisa mengeluarkan air mata. Tapi kok di live, karena memang berhadapan sama semua orang yang menengok entok, hati yang jernih, pikiran jernih sudah entok tuangkan untuk memohon maaf karena memang kita sempatnya salah dan dosa. Dan entok harapkan kalian bisa jernih kembali menengok entok, menengok konten-konten entok, karena entok hanya ingin menyampaikan nilai-nilai yang positif saja tanpa harus ada yang negatifnya. Maka dari sini ke depan entok tidak akan pernah lagi membawa embel-embel itu ataupun memegang foto itu. Mohon entok dimaafkan dengan catatan karena sudah menyinggung hati dan perasaan kalian. Tapi kalau untuk menista sama sekali tidak ada. Karena orang yang sholat seperti entok tidak boleh menista siapa saja. Assalamualaikum buat muslim yang mendengar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bentar. Gila lu ya. Seberani itu loh dia. Toleransinya kemana coba? Maksud aku kalau kau udah gak punya toleransi dengan agama lain, janganlah kau hebohkan seperti ini. Ntar kalau dikutuk gimana? Tapi pertanyaanku satu, kau asalnya perempuan atau laki-laki? Dikutuk kok nanti, hati-hati. Baru kali ini aku dengar Nomburu ini kalem, lembut gitu ya. Terus juga bilang tidak ada unsur penistaan agama, tapi di video kamu sangat jelas bahwa yang kamu pampangkan adalah foto Tuhan Yesus dengan statement yang kamu buat gitu. Satu hal, kita sebagai manusia, kita nggak ada yang tahu kalau kita terlahir akan menjadi agama Kristen, Muslim, Hindu, Konghucu, Buddha gitu ya. Nah, itulah kita pada hakikatnya sebagai manusia hanya bisa melakukan hal baik selama kita di muka bumi ini. Karena pada dasarnya nanti yang menilai adalah Tuhan yang di atas. Kalau kita tidak bisa menghargai satu sama lain, gimana kita mau bisa hidup di dunia ini? Memang kamu sudah minta maaf, kita maafkan, tapi Indonesia memiliki yang namanya hukum. Jalur hukum tetap berjalan, biar kedepannya tidak banyak orang yang bisa menistakan atau merendahkan agama orang lain. Yang saya lihat video ini bukan lagi menghina ini ya, bukan lagi menghina agama dan toleransi itu sudah hilang ya, tapi juga di sini menantang Tuhan ya, menantang Tuhannya orang kepercayaan orang Kristen. Itu bisa bahaya loh ya, kamu berurusan dengan Tuhan ya. Dalam hal ini kamu ya, entok ya, kamu harusnya sadar diri ya, lihat kondisi kamu sendiri ya. Orang komen tentang masalah yang berhubungan dengan kamu, kenapa kamu buat jadi contoh daripada Tuhannya orang Kristen ya. Apa nggak ada kamu bisa buat sampel-sampel yang lain dengan foto itu yang udah jelas ya, udah jelas memperlihatkan kamu itu benar-benar ya. Kamu bilang tidak sengaja dan sebagainya, permintaan maaf kamu itu saya rasa itu udah gak benar, itu udah merupakan unsur kesengajaan. Dan ada beberapa yang sudah saya lihat melakukan laporan terhadap si entok ini. Lanjutkan terus ya, biar tidak kebiasaan seperti ini ya di negara kita ini, melakukan penghinaan-penghinaan terhadap agama orang lain ya. Ini sungguh sangat sudah mengganggu negara kita ini. Negara kita negara kesatuan NKRI ya. Kita berbeda tapi kita tak satu juga. Tapi bukan berarti kita dengan seenaknya kita untuk melakukan penghinaan terhadap agama orang lain. Itu jelas contoh yang dilihatkan video itu ya. Ini bukti yang nyata, segera proses secara hukum. Lo pasti semua udah tahu kan berita dari Ratu Entok. Iya, Ratu Entok yang menista Nabi Isa ataupun Jesus gitu ya, yang mengundang banyak sekali kemarahan umat-umat Kristiani di Indonesia Raya kita gitu. Yang video dia yang nunjukin foto Nabi Isa suruh cukur, jangan kayak perempuan gitu. Pasti udah tahu kan. Jadi ini menurut gue ya, pendapat gue, dan menurut gue sih itu sih jatuhnya memang sangat penistaan terhadap Nabi Isa. Iya, kalau lu bilang nggak bermaksud menyinggung segala macam ya, lu pakai aja fotonya foto Nabi Isa, foto Tuhannya mereka, nggak menistanya di mana? Ya lu pakai fotonya Fadel kek, Limbat kek yang lu suruh cukur. Jadi bukan semata-mata hukum penistaan agama itu berlaku hanya untuk agama Muslim, Islam gitu ya. Enggak, semua agama itu berlaku. Siapapun yang melakukan penistaan terhadap agama tertentu itu wajib hukumnya diberikan sanksi, mau sanksi sosial kek, sanksi pidana kek, ya berhak banget dapat hukuman gitu. Biar apa? Biar belajar.
gak ada satu agama pun yang layak untuk dinista gitu ya. Jadi buat Ratu Entok nih udah terlambat nih kalau lu bilang klarifikasi nggak menyinggung segala macam, karena itu memang udah bersifatnya menyinggung banget. Dan gue yakin saat lu membuat video kan lu lihat ya fotonya, dan lu kan sadar betul gitu dengan ucapan lu. Jadi nggak mungkin kalau lu itu nggak sadar gitu ya. Atau lu kerasukan PDD juga gue nggak ngerti sih gitu. Jadi itu sih anggapan gue ya. Udah ya. Guys, ada yang udah nonton video klarifikasi Ratu Entok yang dimana videonya saat ini lagi viral banget terkait dia melakukan penistaan terhadap Tuhan orang Kristen dan agama Kristen. Dan sekarang itu lagi proses hukum. Beberapa laporan mungkin sudah masuk dan dia membuat klarifikasi bahwa itu tidak disengaja. Gak mungkin banget ya, gak mungkin banget gak disengaja. Kalau misalkan tadinya katanya dia nggak tahu foto itu, ya nggak mungkin banget lu kagak tahu itu foto siapa ya. Nggak mungkin banget lu kagak tahu itu foto siapa Ratu Entok ya. Jadi sekarang itu proses hukum lagi berjalan, lu tinggal ikutin aja Ratu Entok, nggak usah lu membela diri, nangis-nangis segala macem ya, nggak usah, karena udah menyakitin gitu loh. Kalau misalkan lu bilang dimaafkan ya pasti kita memaafkan lo. Orang Kristen itu tuh memaafkan. Tapi proses hukum harus berjalan untuk membuat jera kepada orang-orang yang suka menghina agama yang bukan dianutnya gitu loh ya. Selama ini kita udah sabar dengan segala hinaan-hinaan yang dilakukan, dan saatnya kita juga harus memberikan jera kepada orang-orang yang seperti lo ini gitu. Jadi dijalanin aja prosesnya, dan gue yakin dan pastiin bahwa lo bisa pakai baju orange. Oke, Ratu Entok. Melihat konten tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami meyakini Ratu Entok telah melakukan perbuatan di luar kewajaran, di mana kita harus saling menghargai perasaan sesama umat beragama, dan hal itu diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Kami sangat menyayangkan Ratu Entok tidak belajar dari kasus Morteza yang pernah melakukan tindakan serupa. Dan perlu diketahui, kami termasuk bagian dari pihak yang terjun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Polrestabes guna menertibkan yang bersangkutan. Untuk itu, kami meminta kepada Ratu Entok agar memberikan respon dan tanggapan yang cepat atas keberatan yang kami sampaikan ini. Dan kami meminta kepada saudara-saudari kami yang melihat tayangan ini untuk segera membagikan kepada sebanyak mungkin orang dan kepada pihak yang terkait, dan nyatakan keberatan saudara atas konten yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Atas bantuan dari saudara-saudariku, saya mengucapkan terima kasih. Ya ampun. Nah, kalau kasus beginian sih biasanya ya di negara kita yang huru-hara ini ya. Biasanya kasusnya yang beginian paling mentok nih ya Wak ya. Kemana lah aku duduk ya. Paling mentok sih minta maaf Wak. Udah itu aja ujungnya. Gak akan adanya demo berjilid-jilid kalau masalah beginiannya sama kita ya kan. Cuman kayak gini loh Tok yang mau ku bilang ya Tok ya. Entok maksudku bukan itu, jangan pula nanti kalian kira Wak maritok sama dia. Orang dia laki juga nyapa rakunya itu. Masih mending merlaik kami kan. Bentar dulu ya Wak, ya kan. Cuma gini loh Tok yang mau ku bilang, apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Kenapa setelah Anda yang mengakunya beragama, tapi malah menambah rasa kebencian, iri dengki, sirik, itulah malah menambah hal-hal buruk dalam dirimu gitu loh. Karena yang setauku ya, orang kalau beragama tuh ya tujuannya baik gitu loh. Ini kok makin aneh gitu. Apa yang salah sama dirimu Wak? Coba kau
koreksi dulu. Apa yang salah dalam dirimu dalam mempelajari agama yang kau yakini? Karena aku percaya apapun agamanya itu mengajarkan hal kebaikan. Belum lagi kami Kristen ini, Wak. Bayangkanlah, udah ditampar pipi awak kiri, harus sok kasih lagi pipi kanan. Coba, kayak mana rasanya kami mau mendendam sama kau? Karena apa-apa disuruh mengasihi. Cobalah, kasihanilah katanya gitu. Mau dimaki-maki pun Tuhan kami itu nggak akan kami belanya itu. Ya namanya Tuhan. Mana butuh dia pembelaan. Aduh, ada-ada aja kau toh.